Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan. Kita boleh menikmati segala anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami bersyukur, kami boleh menikmati kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, seluruh langkah demi langkah kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu permintaan yang berkenan. Sekali lagi, tema firman Tuhan, permintaan yang berkenan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama mengapa permintaan Salomo adalah permintaan yang baik dalam pandangan Tuhan. Mengapa permintaan Salomo adalah permintaan yang benar di mata Tuhan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, hal yang pertama yang kita pelajari bersama-sama yaitu permintaan Salomo adalah permintaan yang sesuai dengan kebutuhan bagi dirinya dan juga bagi umat Tuhan. Di dalam firman Tuhan jelas di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Salomo mengakui keberadaannya sebagai seorang yang masih muda ketika Tuhan memilih dia menjadi Raja Israel, menggantikan ayahnya Daud. Nah, ketika Salomo masih muda dan di dalam penampakan Tuhan kepadanya, Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Dan Salomo meminta hati yang penuh dengan pertimbangan sehingga dia dapat memerintah umat Tuhan, orang-orang Israel dengan bijaksana. Sebagai orang-orang yang percaya, kita melihat bahwa Salomo bukan seorang pribadi yang egois. Salomo bukan seorang pribadi yang serakah. Tapi dia adalah seorang yang luar biasa. Dia meminta sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya dan juga bagi kebutuhan umatnya, yaitu hati yang penuh dengan pertimbangan untuk dapat memerintah dengan baik, untuk dapat memerintah dengan adil bagi umat Tuhan. Pagi hari ini, demikian juga dengan saudara dan saya. Mari kita mau belajar ketika kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Mari minta sesuai dengan keperluan kita. Mari minta sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan minta supaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dapat menjadi sarana di mana orang lain juga diberkati lewat permintaan kita. Orang lain juga diberkati lewat kebutuhan yang kita minta kepada Tuhan. Belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois. Belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak serakah. Itulah yang Salomo lakukan sehingga Tuhan melihat bahwa permintaannya adalah baik di mata Tuhan. Yang kedua, kenapa permintaan Salomo adalah permintaan yang baik di mata Tuhan?
Yang kedua yaitu karena permintaan Salomo adalah permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 kita bisa membaca di sana bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Salomo bahwa apa yang dia minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau memberikan itu kepada Salomo, tetapi Tuhan bertanya kepada dia. Tuhan memberikan sebuah pilihan kepada dia untuk meminta. Tetapi apa yang Salomo minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika Salomo meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan melakukan jauh lebih dari yang dia minta. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita belajar hari ini lewat firman Tuhan bahwa ketika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melakukan jauh lebih besar. Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta kepadanya. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kita meminta, memohon kepada Tuhan, mari kita meminta, belajar meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau berkata, jadilah kehendak-Mu. Sehingga ketika kita belajar meminta apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yakinlah Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Tuhan akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita minta kepadanya, karena kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Firman itu membawa kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati, kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karuniakan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah kami menjalani hidup di sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.